bersyukur sekali bahwasanya saya juga tidak menyangka gitu saya bisa mendapatkan itu semua. Berawal gimana sih kuliah saya sangat 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 penuh dengan perjuangan karena saya sendiri ini dulu nggak langsung kuliah gitu, jadi berhenti 2 tahun untuk kerja. Setelah lulus SMA ya? Ya, setelah lulus SMA saya berhenti 2 tahun nggak langsung kuliah, dan di tahun 2015 itu saya kuliah mendaftarkan diri di Dharma Jaya. Saat itu juga bapak saya ini kurang nggak tahu gitu sebenarnya. Saat itu tahun-tahunnya aku ngomong gitu, dia Pak saya mau kuliah gitu kan. Tapi dia tuh taunya saya ini dapat beasiswa gitu. Saya ngomong sebenarnya bakalan ngebebanin orang tua ya. Oke. Jadi bapakku juga nggak tahu gitu loh, taunya ya udah gratis aja gitu, padahal pas waktu itu bayar, dan itu pun 5 juta loh bayarannya. Dan posisi itu pas waktu aku kerja 2 tahun itu ya buat nabung buat bayar biaya pertama kuliah gitu. Saya mikirnya pasti ada jalan aja lah, nanti gimana, masa iya sih pindah ke kota, masa iya aku nggak bisa kerja gitu kan, mikirnya bisa lah gitu. Taunya ternyata berjalan 1 semester. 1 semester itu ya masih bayaran awal masih bisa lah ya, masih bisa dibayarin karena waktu itu di jalan di semester kedua aku udah kebingungan dong dapat duit dari mana gitu. Sementara aku ngomong sama orang tua sama keluarga bahwasanya kuliah saya ini gratis, padahal mah enggak sebenarnya. Jadi saya muter otak lagi gimana caranya saya ini dapat beasiswa gitu. Dan alhamdulillah di semester pertama saya mendapatkan nilai yang alhamdulillah gitu. Ternyata 4,0 itu IP yang gede gitu. Gede ya? Iya. Okay. Saya juga ya alhamdulillah gitu saya gitu kan. Tapi di akhir-akhir semester 1 itu aku bingung kan mau daftar di bayaran di semester 2-nya. Jadi aku ya udahlah, aku udah nggak ada tuh gambaran lagi duit dari mana gitu kan. Sementara bayar kosan, makan itu pun juga perlu duit gitu. Akhirnya ya udahlah, setidaknya aku udah ngerasain gimana sih kuliah gitu, walaupun cuma 1 semester. Sambil di pojokan Masjid Dharma Jaya, nangis gue. Nangis dong. Gimana gitu, padahal pengen kuliah tapi nggak bisa. Ya udahlah, terus akhirnya ini ada salah satu orang gitu, temen ya? Teman menghampiri gitu, kamu ngapa nangis ya gitu nanya. Dan akhirnya ya aku ceritain lah, saya nggak bisa, ya kayaknya aku nggak bisa lagi lanjut kuliah gitu karena keterbatasan. Itu semester 2 ya? Semester mau kedua ya? Iya, mau bayaran kedua itu loh, semester 2 gitu. Jadi terus disaranin sama dia gitu, akhirnya kamu udah ngajuin beasiswa belum? Udah, tapi udah kan aku coba bayaran daftar beasiswa itu dengan nilai semester pertama itu, ternyata belum jebol gitu. Terus ya ditanyain lagi gitu kan, ada programnya lah akhirnya di CSR Bank BNCB gitu terimanya. Itu di situ dibantunya mulai dibantunya gitu. Terus habis itu ya itulah, aku kan itu bayarannya digratisinnya cuman biaya semesternya aja gitu. Pokoknya kalau biaya hidup yang lain-lain kan aku masih tetap ini. Jadi ya itulah ya kerja gitu, dari mulai kerja di jaga cappuccino cincau, kemudian kerja di kafe dari jam 5 sore sampai jam 12 malam gitu. Jadi dari jam 7 sampai jam 4 itu kuliah, jam 5 sampai jam 12 kerja gitu. Ngebagi waktunya bisa ya? Ya alhamdulillah. Ya walaupun agak keteteran capek ya. Terus ya udah akhirnya berjalan gitu. Sampai ketemu orang-orang yang hebat lah di kafe situ, di Gudang Rupa tepatnya waktu itu. Banyak orang-orang seniman gitu di Lampung. Setelah itu saya berhenti gitu. Pas waktu itu kan mau nyusun skripsi, nggak mungkin kan saya pulangnya malam terus. Gimana saya mikirnya? Akhirnya gimana lagi caranya gitu kan? Masih tetap bisa dapat duit tapi bisa ngerjain skripsi gitu. Akhirnya cobalah ngelamar di asisten lab laboratorium di Dharma Jaya gitu. Akhirnya aslab ya? Ya aslab gitu. Jadi dengan tes semuanya bisa. Alhamdulillah masuk gitu. Jadi akhirnya sempat kuliah sambil kerja di Dharma Jaya juga? Iya. Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Terus apa sih pesan dari orang tua sendiri
yang selalu kamu ingat gitu? Terutama dari almarhum ibuku ya, gitu. Ya kita nih sebagai perempuan gak boleh manja, setidaknya ya mandiri gitu loh, nggak bisa kita nih bergantung sama orang lain. Terus kita juga mau ibaratnya siapa yang mau ngubah nasib kita kalau bukan diri kita sendiri gitu loh. Jadi ya walaupun bagaimana keterbatasan kita, kalau kita semangat, masih ada mau, masih ada pengen berjuangnya, insya Allah kita bisa. Bisa ya. Pak, kalau Bapak sebagai orang tua seperti apa sih Pak dengan adanya anak kita sebagai mahasiswa terbaik ini Pak? Ya saya suruh prihatin, Perhatiin ya Pak ya. berusaha. Saya suruh hati-hati. Jadi emang anaknya si Tri ini seperti apa sih Pak kesehariannya Pak di mata orang tua Pak? Ada orang tua ya, Apa anaknya pinter gitu? Apa ranking dua sekolahnya gitu Pak? ya cukup cerdas. Oh cerdas ya anaknya Pak ya? Oh, dibandingkan ya kakak-kakaknya? Ya, Oh emang sekolahnya dulu di sekolah SMP SMA dia punya prestasi juga Pak? ya, ya. Oh yang punya prestasi ya Pak ya? Oh, oke. Terus harapannya apa Pak dari orang tua kepada anak kita yang sudah di wisuda ini? Ya harapannya ya gimana ya? Semoga bisa Mau bisa sukses. sukses ya Pak ya. Orang tua hanya bisa mendoakan saja ya Pak ya. Ya. Oh. Terus nanti setelah ini setelah lulus mau ngelanjutin kemana nih Dek? Nanti ya kalau bisa sih di luar dari Lampung ya. Oh, pengen keluar Bisa, ya. Ya coba gitu loh. Oh. Gimana susah-susah gitu kan. Nah di sini kita juga kan nggak cukup cuma di sini ya. Ya butuh apa ya? Ya kalau kita bisa ngekspor di luar kenapa enggak? Apa enggak gitu ya? Kita pengen uji juga Ya, lah ya kemampuan iya. kita gitu ya. Lagi-lagi. Kalau Tri anak berapa Dek? Anak ketiga dari 3 saudara. Anak tiga dari bersaudara. Oh, kalau ayah siapa namanya? Bapak Kateni, Kateni. Kateni. ya. Ya. Kalau ibu Sunarti almarhum. Sunarti almarhum. Oh, kamu anak ketiga dari 3 bersaudara, berarti bungsu ya? Ya. Oh, yang lainnya kuliah juga nggak atau enggak? Terus dengan adanya prestasi ini, langkah berikutnya apa nih yang akan kamu lakukan? Di sini masih bisa, sebenarnya masih pengen sih kuliah lagi. Ya itu. Karena terbentur dengan biaya kali ya. Oh, Ya nanti lah coba lihat nanti oh, gimana. oh. Sip. Makasih ya Dek ya.